Seorang sheriff bernama Holston masuk ke ruang holding tree yang mana di baliknya adalah penjara. Tak lama kemudian, salah seorang rekan bernama Sam Merners menemukannya di sana. Dia melihat Holston sedang menatap ke arah jendela. Sam tidak dapat menghentikan. Holston dianggap telah melanggar peraturan utama silo karena dia bersikeras ingin melihat keadaan di luar. Siapapun yang menginginkan hal itu wajib menerima hukuman. Holston dan istrinya Ellison akhirnya diberikan izin untuk memulai program kehamilan dalam jangka waktu 1 tahun. Keduanya terlihat lega dan sangat bahagia saat sarapan di kafetaria. Terlihat semua orang tahu dan ikut senang dengan program kehamilan mereka. Sampai seorang wanita tua bernama Gloria datang menghampiri dan memberitahu Ellison tentang konseling kesuburan suami istri. Tentu saja hal ini membuat Holston merasa aneh dan jijik. Dia juga merasa Gloria memiliki maksud tertentu dan mengingatkan Ellison agar berhati-hati terhadap wanita tua itu. Beberapa waktu kemudian, terlihat Ellison melepas sebuah alat kontrasepsi yang tertanam di rahimnya dengan bentuk kapsul logam. Tindakan ini dibantu oleh Dr. Leonard. Ellison terlihat sangat senang karena kini dirinya siap untuk hamil. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Ellison bekerja sebagai seorang staf IT. Suatu hari ketika dia sedang menikmati jam istirahat bersama Karen, datanglah Bernard, si atasan, yang mengaku bahwa dia telah menghapus sebuah artikel yang berisi tentang pengembalian data, dan Ellison dianggap telah melanggar aturan. Hari demi hari berlalu, dan kini program kehamilan hanya tersisa 171 hari. Belum terlihat tanda-tanda kehamilan meski mereka sudah berusaha. Ellison yang terlihat putus asa mencoba berbagi dengan Gloria dan Holston, namun sama seperti sebelumnya, Holston tetap meyakinkan Ellison bahwa mereka harus berpikir positif tentang calon bayi karena bagaimanapun rencana kehamilan ini memiliki izin yang legal. Hari kebebasan Silo pun tiba. Holston mendampingi wali kota Ruth Jans memberikan pidato di acara tersebut. Tetapi tidak dengan Ellison. Dia pergi menemui seorang pria bernama George Wilkins yang menelpon kantornya untuk mengajukan perbaikan perangkat lunak komputer. Saat Ellison tiba, George memberikan sebuah hard drive. Umurnya sekitar 140 tahun dan ini merupakan peninggalan tim yudisial yang kemungkinan ada hubungannya dengan beberapa data yang hilang. Saat George memeriksa, memori drive terlihat hampir penuh, namun tidak ada data yang terdeteksi. Beberapa jam kemudian, Ellison berhasil memecahkan kode Sandy Drive. Data tersebut mencakup banyak informasi tentang Silo, termasuk blueprint. Cukup berbahaya jika tim yudisial mengetahuinya. Mereka bisa membunuh George atau membuangnya ke wasteland. Ellison meminta George untuk menyingkirkan drive tersebut dan dia pun bergegas pulang. Tetapi sebaliknya, George terus menelusuri blueprint dan menemukan sebuah terowongan yang dibangun secara terpisah. Ellison merasa ada sesuatu yang aneh pernah terjadi di Silo. Dia pergi menemui Gloria untuk mencari tahu beberapa hal yang patut dicurigai. Keesokan harinya, Ellison kembali mengunjungi George untuk mencari tahu lebih banyak tentang Silo, sampai akhirnya dia menemukan sebuah file yang berisi cuplikan pepohonan hijau, langit biru, dan benda-benda yang terbang di udara. Itu benar-benar membuat Ellison tercengang saat melihatnya. Program kehamilan telah berakhir. Holston dan Dr. Leonard menunggu Ellison yang seharusnya datang setelah pulang bekerja. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Holston memutuskan untuk menjemput Ellison. Sesampainya di sana, ternyata Holston tidak ada di tempat. Karen mengatakan dia meminta izin tidak bekerja karena sakit. Segera Holston kembali ke rumah dan menemukan Ellison sudah berlumuran darah. Dia menunjukkan alat kontrasepsi yang baru saja dikeluarkan dari tubuhnya, yang berarti apa yang dilakukan oleh Dr. Leonard setahun yang lalu adalah sebuah penipuan. Penegak fakta hanya menginginkan kelahiran bayi dari kaum yang patuh dengan aturan mereka. Holston bergegas menemui Dr. Leonard. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan Sam yang memberitahu bahwa Ellison berada di kafetaria. Wanita itu menjelaskan kepada orang-orang bahwa mereka sedang ditipu oleh para penguasa. Dunia luar terlihat sangat indah, tapi mereka dikurung dan sama sekali tidak diizinkan untuk melihatnya. Sebelum Holston menenangkan, Ellison langsung membuat pernyataan bahwa dia ingin keluar dari Silo. Sam memborgol dan membawanya ke ruang tahanan. Apa yang dilakukan Ellison adalah kejahatan yang harus dilenyapkan. Begitulah hukuman karena melanggar aturan di dalam Silo.
Gloria dan George juga diinterogasi, tetapi tidak ada bukti penting dalam kesaksian mereka. Drive juga tidak ditemukan, sudah dapat dipastikan barang itu berada di tempat yang aman. Akhirnya Ellison mengutarakan niatnya kepada Holston. Dia ingin mencari tahu tentang dunia luar, lalu kembali ke silo. Apa yang mereka lihat di balik layar bukanlah dunia yang sebenarnya. Tiba saatnya Ellison memakai hazmat, lengkap dengan helm dan alat bantu bernafas. Hal ini disaksikan langsung oleh Holston, wali kota Ruth Jans, dan Deputi Sam. Dalam sekejap, Ellison sudah berada di luar airlock, lalu Holston pun membacakan hukuman yang dijatuhkan kepada sang istri dengan kesedihan yang mendalam. Ellison yang sudah berada di luar membersihkan sebuah kamera yang terhubung dengan kafetaria. Para penghuni silo pun bersorak gembira melihat Ellison dari layar lebar. Tak lama kemudian terlihat sebuah keanehan. Ellison terjatuh saat berjalan menjauhi silo. Dia tewas seketika, terlihat jelas kesedihan di raut wajah Holston, Sam, wali kota Ruth, George, dan para penghuni silo lainnya. Waktu demi waktu pun berlalu, tidak terasa sudah 2 tahun Holston mengenang kematian Ellison. Di hari itu, Deputi Sam memberitahu Holston bahwa George Wilkins ditemukan tewas di lantai 120. Holston dan Sam memeriksa jasad George. Mereka menemukan luka di kepalanya, namun pelaku pembunuhan masih belum terungkap. Hank, seorang pria dari departemen sheriff, membawa mereka menemui seseorang bernama Juliet Nichols. Di akhir cerita, Holston terlihat berada di dalam holding tree dan sedang berbicara dengan Sam. Dia memutuskan akan pergi keluar silo untuk menemukan sebuah kebenaran dari apa yang selama ini dicari. Banyak sekali pertanyaan dan misteri yang membuat kita penasaran. Apa sebenarnya fakta? Di manakah tempat yang dimaksud oleh Ellison yang berisi barang-barang peninggalan masa lampau? Terowongan di bawah silo mengarah kemana? Siapa yang membunuh George? Dan apa yang membuat Holston memutuskan hal yang sama seperti Ellison? Silo episode 1 mengisyaratkan adanya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun tanpa terkecuali penghuni silo itu sendiri. Mungkin sekian dulu, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan, dan semoga kalian semua terhibur. Silahkan request film-film yang kalian suka untuk diceritakan, bisa di kolom komentar atau juga lewat DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Jangan lupa share, like, dan subscribe jika kalian suka. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!